Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah. Pada pertemuan kali ini ada hal yang menarik untuk kita bahas dengan tajuk monopoli proyek di PUPR. Kami akan mengangkat pemberitaan dari media Cakrabangsa yang pada media cetak ditulis dengan judul Koordinator FKMIB serius soroti praktek dugaan monopoli proyek PUPR di Indramayu. Pemberitaan di media online MCB dengan judul terkait praktek dugaan monopoli proyek PUPR Indramayu, Dulbari, kapan KPK turun ke bumi Wilalodra meringkus koruptor. Dua judul ini sebenarnya isi substansinya adalah sama, yaitu adanya indikasi monopoli proyek yang dilakukan oleh salah satu kontraktor yang oleh MCB disebut dengan menggunakan inisial atau dengan nama jelasnya adalah Dadang. Nah, apa yang menarik? Dadang ternyata menguasai 32 proyek dari PUPR yang kemudian itu menjadi kecemburuan banyak orang. Memang di Indramayu sudah dikenal cukup luar biasa dan hampir semua orang tahu bahwa proyek satu pintu yang disebut-sebut untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan, ternyata proyek satu pintu justru membuat proyek monopoli menjadi terbuka, kemudian transaksi berdasarkan pengakuan beberapa kontraktor, kemudian juga indikasinya cukup kuat, terjadi juga jual beli proyek yang cukup mahal. Nah, ini yang menarik, tetapi lagi-lagi media hanya mengungkap 32 proyek itu saja dengan total puluhan miliar, tetapi tidak mampu sebenarnya siapa yang bermain, atau proyek satu pintu itu pintu pertama dijaga oleh siapa, pintu kedua dijaga oleh siapa, kemudian muaranya sampai kemana. Yang diceritakan oleh media ini hanya berkutat pada bagaimana PUPR mengkondisikan proyek yang dimonopoli oleh seseorang. Tetapi kemudian pada pemberitaan-pemberitaan lain dari media lain kemudian juga ada bantahan bahwa monopoli proyek tidak dilakukan oleh satu pemborong saja. Nah, ini yang menarik. Lalu bagaimana kalau begitu bisa terjadi monopoli proyek? Saya ingin sekali lagi menggarisbawahi bahwa problemnya adalah bahwa pemerintah Indramayu tidak serius atau hanya sekedar pura-pura seolah-olah anti korupsi, padahal kalau kita melihat APBD-nya, proyek-proyek itu kelihatan betul tingkat korupsinya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan proyek. Nah, kelemahannya di mana? Pertama adalah dalam perencanaan, kedua adalah tidak berfungsinya inspektorat sebagai pengawasan internal. Yang berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang mestinya mempunyai hak kontrol terhadap APBD atau pelaksanaan proyek ini juga menjadi harimau sirkus di dalam proyek, dan Dewan sendiri juga terjerat pada persoalan proyek-proyek aspirasi itu sendiri. Nah, 32 proyek, kemudian bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Semua pemberitaan termasuk media Cakrabangsa berkali-kali mengungkap bahwa proyek-proyek ini dikerjakan asal-asalan. Ada mulai dari misalnya kalau infrastruktur jalan mestinya ketebalannya itu 15 atau 20, tapi hanya dikerjakan 13, dari yang 15 menjadi juga 10 dan lain-lain. Itu menurut versi pemberitaan. Lalu kenapa? Adakah konsultannya? Banyak pertanyaan diajukan oleh publik, sebenarnya proyek-proyek ini diawasi oleh konsultan? Tidak. Ada, di dalam regulasinya konsultan ada. Tetapi lagi-lagi konsultan juga ikut jeruk makan jeruk atau bermain dengan kepala dinas. Nah, sehingga konsultan yang mengawasi proyek itu adalah konsultan-konsultan yang telah disetujui oleh dinas-dinas. Ada keluhan
yang saya amati, kemudian saya menerima beberapa keluhan dari para pengusaha atau kontraktor, ada keluhan yang terjadi bahwa kalau laporan proyek itu dikerjakan oleh perusahaan sendiri, maka kemudian akan dicoret atau tidak diterima oleh dinas, sehingga kemudian pencairan uang pun terkendala. Lalu apa yang diberikan solusinya oleh dinas-dinas di dalam perselingkuhan itu? Maka kemudian konsultanlah yang harus membuat laporan itu. Problemnya bagaimana yang terjadi di lapangan? Nah, kalau konsultan itu harusnya menjadi pengawas, ternyata juga menjadi pemain, lalu bermainlah dengan pemegang kebijakan proyek. Nah, inilah resiko dari bagaimana proyek-proyek Indramayu dikerjakan di bawah standar. Yang sekali lagi kita bisa cek di lapangan, proyek hanya bisa dikerjakan dengan kualitas 40-50%, untuk 60% saja. Hampir semua pemborong yang kita ketahui, kita konfirmasi, mereka mengatakan rata-rata mengatakan tidak mampu. Karena apa? Karena tadi pertama adalah persoalan transaksi jual beli proyek pada dinas yang bersangkutan, pada proyek yang disebut-sebut satu pintu. Kedua, menurut beberapa pengakuan, ada pengkondisian anggaran yang harus dikeluarkan untuk wartawan, untuk LSM, untuk APH. Nah, inilah proyek-proyek menjadi tidak bermutu di Indramayu, dan proyek-proyek ini menjadi sarang perkorupsian semua pihak. Lalu bagaimana dengan APH? Lagi-lagi APH hanya lembaga penerima laporan, dan laporan-laporan pun belum tentu ditindaklanjuti. Kelemahannya apa? Lagi-lagi pemerintah pusat pun tidak serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Mungkin pemberantasan korupsi hanya dijadikan tameng atau dijadikan kedok untuk bisa mendapatkan hutang luar negeri. Inilah problemnya. Nah, yang penting lagi bahwa bagaimana di daerah yang terjadi, APH juga kerjanya hanya kemudian laporan, bahkan kemudian hanya target. Target yang dibikin oleh pemerintah pusat adalah target yang sangat rendah. Secara rasional, jika kemudian konsentrasinya adalah sungguh-sungguh penyelesaian pemberantasan korupsi, maka target itu harus menggunakan persentase. Saya kasih contoh misalnya, kalau kasus-kasus korupsi itu laporan publik itu misalnya 100, kalau pemerintah mau serius pemberantasan korupsi terutama di Indramayu, misalnya targetnya 50% atau 30%, maka 30% dari laporan-laporan yang masuk yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu berdasarkan hukum ada alat bukti permulaan yang cukup minimal 2. Nah, ternyata target itu cuma APH bisa mengerjakan 1 tahun, kemudian ada yang diproses hukum, kemudian dibawa ke meja hijau, itu sudah dianggap sebuah prestasi. Inilah keliru cara pandang terhadap penyelesaian pemberantasan korupsi baik di daerah maupun di pusat. Nah, kita kembali kepada persoalan Indramayu. Indramayu sampai hari ini dari rejim ke rejim tingkat korupsi bukannya mereda, tapi kemudian makin merajalela. Proyek satu pintu yang dulu diharapkan narasinya adalah untuk mencegah penyimpangan, ternyata penyimpangannya di lapangan melebihi rejim sebelumnya. Dan kita bisa lihat di semua proyek terjadi seperti itu, baik proyek fisik maupun proyek-proyek non-fisik. Bahkan regulasi yang sangat tegas misalnya bahwa pemerintah daerah studi banding rapat-rapat di luar daerah itu sudah harus tidak dibolehkan karena anggaran itu tidak diperuntukkan untuk alokasi lain. Ternyata kemudian rame-rame misalnya kemarin dengan alasan Bintek, Bupati membawa 31 kuwu ya dari satu kabupaten dan camat, kemudian DPR juga tiba-tiba keluar daerah dan lain-lain. Jadi semua APBD tidak sampai ke tangan rakyat dengan sebagaimana mestinya. Nah, lagi-lagi tapi ini pun karena persoalan lemahnya masyarakat sipil terhadap pengawasan kasus perkorupsian di Indramayu, lemahnya media massa untuk menyoroti persoalan kasus korupsi. Media massa selalu berkutat pada kalau ada tersangkanya tersangka, kemudian kalau ada dugaan kembali mualaf kepada narasumber, kepada dinas-dinas, tetapi tidak pernah
terus-menerus memperjuangkan bagaimana APH harus menindaklanjuti. Itu problem di Indramayu. Jadi sekali lagi, korupsi sangat tergantung pada kekuatan masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipilnya lemah, maka Indramayu korupsinya akan menjadi luar biasa yang bisa disaksikan pada rejim sekarang ini. Jadi pembahasan kita kali ini, monopoli proyek bukanlah hal yang asing di Indramayu, bahkan kemudian bukan hal yang aneh di Indramayu. Ini semua sudah terbuka sangat lebar, sudah semua orang bisa membacanya dengan cukup cermat, membacanya dengan cukup gamblang. Satu contoh misalnya, proyek 10,6 Puspawangi Alun-Alun hanya bisa diselesaikan dengan asal-asalan. Bahkan dulu saya olok-olok bahwa pembelian bunga dan pohon-pohonnya dari Arizona, kemudian pengawasannya dari Afrika. Dan ternyata itu pun tidak disentuh oleh APH. Itu loh problemnya. Dan itu bagian dari proyek monopoli juga diantaranya. Karena awalnya dikerjakan oleh orang yang sama. Jadi sekali lagi, itulah problem di Indramayu yang kemudian sampai kapan akan berakhir, kita tunggu. Tetapi kita tidak ingin hanya menunggu Godot, karena Godot tidak akan datang dengan sendirinya. Terima kasih. Dan perbincangan kita kali ini kita tutup bahwa proyek-proyek monopoli akan tetap berjalan. Dan untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.